Halo? Oke, kali ini kita langsung aja nih, kita mau bedah informasi yang udah Anda kasih soal smartphone baru yang lagi rame, Samsung Galaxy A17 5G. Misi kita kali ini kita kupas tuntas spesifikasinya, terus coba tebak-tebak harganya juga. Kita lihat bareng-bareng lah ya, apa aja sih yang ditawarin sama HP kelas menengah ini? Yuk kita bongkar. Jadi nanti kita lihat satu-satu ya, mulai dari desain, layar, terus performanya gimana, kameranya bisa apa aja, baterainya awet gak, fitur uniknya, sama yang paling penting, harganya kira-kira berapa? Betul banget. Dan perlu diingat juga ya, ini kan penerus Galaxy A series yang populer banget lah. Jadi ekspektasinya lumayan tinggi nih. Orang pasti nyari yang fiturnya oke, tapi harganya juga masuk akal. Nah, kita lihat aja nanti spesifikasinya ini sesuai nggak sama harapan di kelas harganya. Oke deh, kalau gitu kita mulai dari yang kelihatan dulu ya, desain sama layarnya. Kalau dari catatan kita nih, A17 5G ini bodinya ramping. Cuma 7,5 mm tebalnya. Bobotnya juga standar lah, 192 gram. Kelihatan modern sih. Terus materialnya gimana? Katanya framenya plastik ya, tapi belakangnya pakai, glass fiber. Apa tuh bedanya? Iya, glass fiber. Jadi gini, itu tuh material campuran serat kaca sama resin. Tujuannya biar kelihatan kayak kaca premium gitu, lebih mewah dari plastik biasa. Tapi dia lebih ringan, dan katanya sih lebih tahan banting dibanding kaca beneran. Jadi semacam tengah-tengah lah, antara cakep sama awet. Oh, gitu ya penjelasannya. Oke. Nah sekarang ke bagian depannya nih, yang paling sering diliatin. Layarnya. Ini pakai Super AMOLED ya? 6,7 inci. Gede juga ya? Iya, Super AMOLED, 6,7 inci. Legalah buat nonton atau main game. Detailnya juga lumayan nih. Resolusi FHD+, terus refresh rate-nya 90 Hz, jadi lebih mulus gerakannya. Kecerahannya juga katanya bisa 800 nits, bezelnya juga tipis, rasio layar ke bodi sekitar 86%. Tapi nih, yang bikin saya tertarik banget, pelindungnya pakai Corning Gorilla Glass Victus. Bukannya itu buat HP mahal biasanya. Nah, Anda jeli banget soal itu. Gorilla Glass Victus di kelas harga segini tuh, wah gebrakan sih dari Samsung. Victus itu kan tahan gores sama jatuhnya jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya. Ini bukan sekedar tempelan spek loh, tapi beneran bikin HP lebih awet. Jadi kombinasi layar Super AMOLED gede, warnanya bagus, 90 Hz, terus dilindungi Victus, wah ini jelas nilai jual utama banget buat A17 5G. Kecerahan 800 nits juga udah oke buat outdoor. Keren banget ya layarnya. Oke, sekarang kita bedah dalamnya yuk. Performanya gimana nih? Katanya pakai chipset Exynos 1330 ya. Ini udah 5 nanometer. Iya, Exynos 1330 fabrikasi 5nm. Arsitekturnya octa-core. Ada Cortex A78 buat kencengnya, sama Cortex A55 buat hemat dayanya. GPU-nya Mali G68 MP2. Nah, proses 5 nanometer ini kan sering dibilang irit daya. Efeknya gimana tuh kalau dipakai beneran? Proses 5 nanometer itu penting. Artinya, chipsetnya kerja lebih efisien, panasnya lebih dikit dibanding yang fabrikasinya lebih gede, kayak 7 nanometer atau 10 nanometer gitu. Jadi, ya harapannya baterai bisa lebih awet buat streaming, main game, atau sekedar browsing. Buat Exynos 1330 sendiri, ini chipset 5G kelas menengah yang cukup lah buat harian, sosmed, multitasking, lancar jaya harusnya. Kalau buat game, ya game-game ringan sampai menengah masih oke lah. Oke. Jadi lebih irit daya ya kuncinya. Terus soal memori, gimana? Ada pilihan RAM 46-8 GB ya? Penyimpanan internalnya juga ada 128 GB atau 256 GB. Dan ini nih kabar bagus, masih ada slot micro SD katanya. Bisa sampai 2 tera, wah lega banget. Nah, pilihan RAM sama storage yang beragam itu bagus. Jadi pengguna bisa pilih sesuai butuh dan kantongnya. Dan slot micro SD khusus sampai 2 TB itu wah, nilai plus banget di zaman sekarang. Soalnya, ukuran file kan gede-gede. Ini ngasih keleluasaan yang nggak semua HP baru punya loh. Sip. Dari performa, kita pindah ke kamera nih. Ini juga penting buat banyak orang. Galaxy A17 5G katanya punya 3 kamera belakang. Yang utama, 50 megapiksel f1.8. Yang keren, ada OIS-nya. Optical Image Stabilization sama PDAF juga. Seberapa ngaruh sih OIS di HP kelas menengah gini?
goyang dikit efeknya, ya foto jadi lebih tajam, apalagi kalau cahayanya kurang bagus kayak di dalam ruangan atau pas malam. Video juga jadi lebih stabil. Ditambah PDEF buat fokus cepet, jadi kombinasi 50 MP, OIS, sama PDEF ini potensinya bikin hasil foto lebih bagus dan konsisten dibanding HP sekelas yang nggak ada OIS-nya. Oke, jadi OIS ini nilai plus ya. Selain kamera utama, ada juga lensa 5 MP buat ultra wide, sama 2 MP buat foto makro dekat-dekat gitu ya. Iya, ada ultrawide 5 MP sama makro 2 MP. Terus kamera depannya buat selfie 13 MP. Cukup lah ya. Kombinasi ultrawide sama makro sih standar ya buat lensa kedua. Resolusinya juga biasa aja, berguna buat situasi tertentu, tapi ya jangan harap detailnya setajam kamera utama. Kamera depan 13 MP udah cukup lah buat sosmed sama video call zaman sekarang. Tapi ya itu tadi, fokus utamanya tetap di kamera 50 MP yang ada OIS-nya itu. Jelas, OIS jadi andalan di kameranya. Nah, sekarang soal sumber tenaganya. Baterainya 5000 mAh. Ukuran standar lah ya sekarang. Iya, 5000 mAh cukup gede. Buat ngecasnya, udah fast charging 25W. Katanya nih, bisa ngisi 48% dalam 30 menit, terus kalau ngecas penuh sekitar 1 jam 20 menit. Lumayan tempat juga ya. Kapasitas 5000 mAh digabung sama chipset 5M yang irit tadi, harusnya sih bisa tahan seharian penuh buat pemakaian normal, bahkan mungkin lebih. Soal 25 watt emang bukan yang paling ngebut di pasaran, tapi ini standar Samsung yang udah oke lah. Klaim 48% dalam 30 menit itu ngasih gambaran bagus. Kalau lagi buru-buru, ngecas sebentar udah dapat daya lumayan banyak. Waktu cas penuh sekitar 1 jam 20 menit juga wajar kok buat baterai segini dengan daya 25 watt. Oke, baterai aman lah ya. Nah, ini nih, aspek yang makin penting buat jangka panjang. Software sama jaminan update-nya. Katanya A17 5G ini langsung pakai Android 15 sama One UI 7. Iya, udah yang terbaru. Tapi, yang bikin kaget banget dari infonya, ini soal komitmen update-nya Samsung. Katanya bakal dapat sampai 6 kali upgrade OS Android plus 6 tahun update keamanan. 6 tahun loh, serius ini buat kelas menengah. Nah, ini dia poin yang super penting. Bisa dibilang ini salah satu killer feature-nya A17 5G. Komitmen update selama itu, 6 kali OS naik kelas sama 6 tahun patch keamanan, itu jarang banget, bahkan kayaknya belum pernah ada di harga segini. Biasanya kan cuma buat flagship yang harganya selangit. Ini nunjukin Samsung mikirin umur pakai HP, keamanan jangka panjang, jadi pengguna nggak rugi-rugi amat. Ini nilai jual yang kuat banget sih. Gila sih, 6 tahun. Itu bisa jadi pertimbangan utama buat milih HP ya. Oke, selain itu, ada fitur tambahan apa lagi? Ada sertifikasi IP54. Maksudnya apa tuh? IP54 itu artinya dia tahan debu, tapi nggak sepenuhnya kedap ya, sama tahan percikan air dari segala arah. Jadi kalau kena gerimis dikit, keringat, atau ketumpahan minum ringan, aman lah. Tapi ingat, bukan buat direndam di air loh ya. Ya lumayan lah buat proteksi ekstra sehari-hari. Oke, lumayan lah buat jaga-jaga. Terus disebut juga ada fitur AI, kayak Gemini Live sama Circle to Search. Malah ada tombol fisik khusus buat AI, Gemini. Buat apa aja tuh fitur AI-nya? Gemini Live itu kayaknya asisten suara Google versi lebih canggih, bisa ngobrol lebih natural. Kalau Circle to Search, itu yang lagi ngetren, kita bisa lingkarin apa aja di layar buat langsung cari infonya. Adanya tombol fisik khusus buat AI ini nunjukin Samsung pengen fitur AI gampang diakses, jadi bagian dari pengalaman pakai HP, ngikutin tren lah. Menarik juga ya. Sensor-sensor lain lengkap kan? Sidik jari di samping, gyro, kompas, proximity, ambient light. Iya, sensornya lengkap. Konektivitasnya juga modern. Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, GPS, sama NFC. Tapi NFC-nya tergantung wilayah ya. Betul, sensor lengkap itu penting buat macam-macam fungsi, dari keamanan sampai game. Konektivitas modern juga pastiin koneksi nirkabel lancar. Soal NFC, emang sering beda-beda tiap negara. Kalau Anda butuh banget buat bayar contactless atau pairing gampang, nanti pas udah resmi di Indonesia pastiin lagi ya ada apa nggak di model sini. Oke, udah kita bedah semua fiturnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu nih, harga sama kapan kira-kira masuk sini. Info dari luar negeri, di Inggris harganya mulai 199 pound. Itu sekitar 4-5 jutaan rupiah ya. Iya, kalau dirupiahin kasarannya segitu. Tapi kalau di India, harganya lebih murah nih.
Mulai dari sekitar Rp19.000 buat yang RAM 6 GB. Itu cuma sekitar 3,6 jutaan. Di sana ada yang RAM 8 GB juga. Nah, gimana nih prediksinya buat Indonesia? Perbedaan harga antar negara itu wajar banget. Ada pajak, biaya masuk, biaya distribusi, strategi pasar, macam-macam lah. Harga India itu sering jadi patokan awal yang lumayan relevan buat Asia Tenggara, termasuk kita. Kalau Samsung bisa bawa A17 5G ini masuk Indonesia di harga, katakanlah 3 jutaan, atau mungkin awal 4 jutaan dikit, wah itu bakal kuat banget posisinya. Kenapa gitu? Kok kuat banget? Iya gimana enggak? Dengan harga segitu, Anda dapat paket komplit. Layar Super AMOLED keren plus proteksi Victus kayak flagship, kamera utama 50MP ada OIS-nya yang biasanya mahal, chipset 5G irit, baterai gede, dan yang paling nonjok, jaminan update software 6 tahun. Itu nggak ada lawannya di kelasnya. Kombinasi ini bikin dia kompetitif banget ngelawan merek lain di pasar kelas menengah yang ramenya minta ampun. Baiklah, kalau gitu kita rangkum ya poin-poin penting dari Samsung Galaxy A17 5G ini. Jadi, yang utama itu layar Super AMOLED 6,7 inci 90Hz plus Gorilla Glass Victus. Terus performa dari Exynos 1330 5 5G, kamera utama 50MP udah pakai OAS, baterai 5000 mAh plus cas 25W, dan yang paling gila, jaminan update OS 6 kali plus 6 tahun keamanan. Jangan lupa juga detail lainnya kayak tahan percikan air IP54, kemungkinan ada NFC, fitur AI plus tombol khusus, sama slot micro SD yang masih ada. Intinya sih, kalau beneran harganya nanti di kisaran 3-4 jutaan pas masuk Indonesia, Samsung kayaknya punya jagoan baru yang serius banget nih di kelas menengah lewat A17 5G. Nah, itu tadi ya pembahasan lengkap kita soal spek dan perkiraan harga Samsung Galaxy A17 5G dari info yang Anda bagi. Banyak banget yang menarik ya, dari layarnya, kameranya yang pakai OAS, sampai komitmen update jangka panjangnya itu loh. Semoga bahasan ini ngasih gambaran yang jelas ya buat Anda, apa aja sih yang ditawarin HP ini. Mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan nih buat Anda renungin. Dengan semua fitur keren tadi, layar, OIS, update 6 tahun dan perkiraan harganya, apakah kombinasi ini udah paling pas buat kebutuhan dan budget Anda sekarang? Mengingat banyak banget pilihan lain yang juga nggak kalah menarik di pasaran. Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin baik-baik sebelum mutusin beli. Nimbang plus minus sesuai kebutuhan kita sendiri itu kuncinya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.